Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi SMK kelas 12 Nurul Azhar. Kemarin kita sudah mempelajari bab awal yaitu bab 3 tentang fungsi firewall pada jaringan VoIP. VoIP itu adalah Voice Internet Protocol. Di sini ada definisi firewall. Firewall itu merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Jadi, informasi yang keluar atau masuk itu harus melalui firewall. Tujuannya adalah untuk menjaga privilege agar akses ke dalam maupun keluar itu tidak berwenang, jadi tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Konfigurasi dari firewall ini bergantung kepada kebijakan policy dari organisasi yang bersangkutan dapat dibagi menjadi dua yaitu prohibited dan permitted. Next. Yang pertama ada gambar hardware firewall. Hardware firewall menyediakan perlindungan LAN, local area network. Di sini ada internet. Kita lihat ada public internet. Nah, di sini terhubunglah ke hardware firewall TCP/IP Transceiver Internet Protocol melalui router, maka tersebarlah kepada di sini komputer ke komputer. Garis biru itu namanya secure private network, garis merah namanya public network. Jadi yang menghubungkan dari internet itu menjadi public network. Di gambar 2, komputer dengan firewall software, komputer yang menggunakan firewall software untuk proteksi jaringan. Seperti yang tadi pertama kita lihat, tadi kan kita menggunakan ada firewallnya ya, firewall pengaman jaringan, sekarang firewall softwarenya. Sama seperti tadi ada internet, di sini garis merah itu public network, yang di sini ada perubahan yaitu komputer with firewall, komputer yang telah dilengkapi oleh firewall software. Seperti ini gambarnya. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melalui dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Jadi, tidak hanya lalu lintas yang lain, tapi jaringan juga mempunyai lalu lintas ya. Jadi, kalau kalian itu suka melihat dan nonton atau melihat konsepsi jaringan, itu maka akan melihat sinyal biru, sinyal hijau itu jaringan tidak akan terputus, jadi membentuk grafik firewall itu. Umumnya, firewall diimplementasikan dalam sebuah mesin teredikasi yang berjalan pada pintu gerbang gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki jaringan pribadi. Firewall ini juga digunakan untuk mencegah serangan para hacker. Jadi, pentingnya pengaman firewall ini supaya kita tidak gampang aplikasi kita itu jaringan kita terhack sama hacker ya. Jadi firewall adalah suatu mekanisme untuk melindungi keamanan jaringan. Yang komputer yang menyaring paket data yang keluar dan masuk jaringan. Jadi jaringan itu punya pengaman, tidak hanya antivirus misalnya buat handphone, tetapi jaringan pun punya pengaman supaya tidak sembarang jaringan atau data itu masuk tersangkut ke jaringan kita. Jadi sehinggalah timbullah virus. Yang selanjutnya, paket data yang baik diperbolehkan untuk melewati jaringan adalah paket data yang dianggap jahat. Diperbolehkan melewati jaringan. Firewall dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang ditanam yang mendapat memfilterkan paket data. Firewall juga berupa suatu sikap ditanamkan kepada staf IT ilmu teknologi suatu perusahaan untuk tidak membocorkan data perusahaan. Jadi orang-orang IT ini, komputer ini banyak sekali dipakai oleh Pak PT-PT yang mengerti tentang IT. Karena apa? Supaya mereka itu aman dari jaringan-jaringan hacker. Karena banyak PT-PT itu yang suka terhacker. Jadi keuangan data-data pentingnya itu bisa terpublikasi. Nah, ini adalah ilustrasi firewall. Jadi sini ada LAN. Nah, firewall ini sebagai jembatan atau pengaman supaya LAN dan WAN ini tidak terkontaminasi atau tidak terkena virus.
Firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani yang pertama yaitu mesin atau komputer, setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet, dan menginginkan semua terdapat pada komputernya yang terlindungi. Yang kedua, jaringan komputer yang terdiri dari lebih satu buah komputer dan berbagai jenis topologi. Jaringan yang digunakan ini baik dimiliki oleh perusahaan dan organisasi. Nah, secara konseptual terdapat dua macam firewall, yaitu pertama network level. Jadi, ada dua macam firewall. Yang pertama, network level. Mendasarkan keputusan pada alamat sumber alamat, tujuan dan port terdapat setiap paket IP. Jadi, ini adalah tujuan dan paketnya terdapat pada IP. Sedangkan yang kedua, application firewall. Host di sini yang berjalan sebagai proxy server atau hosting ya, bisa dibilang yang tidak mengizinkan lalu lintas jaringan dan melakukan logging atau auditing lalu lintas melaluinya. Jadi dia tidak bisa, proxy server ini mengizinkan lalu lintas jaringan yang tidak terkoneksi itu melewati application firewall ini. Nah, firewall bekerja sebagai mengamati paket IP internet protokol yang melewatinya tadi ya, berdasarkan IP address, port, dan arah informasi. Selanjutnya, firewall dapat berupa sebuah perangkat keras yang sudah dilengkapi dengan perangkat lunak, atau pemakai administrator tinggal melakukan konfigurasi dari firewall tersebut. Di sini, firewall juga dapat berupa perangkat lunak yang ditambahkan sebagai server baik Unix maupun Windows. Jadi, Windows atau Unix ini pakai di konfigurasi firewall. Nah, ini untuk menjaga fungsi komunikasi jaringan dalam lingkungan. Firewall seperti ini dilakukan dua cara, yaitu ada pertama menggunakan paket filtering. Apa itu paket filtering? Yaitu pengontrolan data yang diperbolehkan mengalir dari atau ke jaringan internal dengan menggunakan beberapa parameter. Ini namanya paket filtering. Jadi filter namanya juga filter, berarti jaringan itu disaring supaya yang masuk itu tidak semacam atau banyak ya. Yang kedua menggunakan sistem proxy, di mana setiap komunikasi terjadi antar kedua jaringan harus dilakukan melalui suatu operator dalam hal server maupun protokol FTP, File Transport Protocol. File yang dikirim dari protokol itu lebih efektif ditangani dengan sistem proxy. Jadi kebanyakan firewall ini menggunakan kombinasi kedua teknik ini dengan teknik filtering dan proxy. Berapa perangkat lunak berbasis Unix yang dapat digunakan untuk melalui IP. Jadi kita misalnya punya perangkat lunak nih berbasis IP, berbasis Unix, maka akan dilakukan IP filtering itu seperti ini. Yang pertama, IP warn merupakan standar dari sistem Linux, dapat diaktifkan pada level kernel. Yang kedua, IP change, yaitu versi Linux yang terbaru yang menggunakan packet filtering. Yang kedua ada proxy, yang dilakukan oleh berbagai software yang tergantung juga software sih, bisa jenis proxy yang dibutuhkan, misalnya ada web proxy, Rocklin proxy, dan FTP proxy. Di sisi lain, klien sering kali dibutuhkan software tertentu agar dapat menggunakan proxy. Jadi tidak segampang itu, maksudnya gampang melakukan proxy ini, jadi membutuhkan software tertentu atau perangkat lunak tertentu untuk bisa menggunakan proxy tersebut. Ya, kita cukupkan sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ingat, anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun daring jangan pernah berkecil hati. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa bertemu dengan bertatap muka kembali. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Makin awal kamu mulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kegagalan adalah guru terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.